Annyeonghaseyo. Mantap. Kemarin lu bahasa Assalamualaikum, sekarang kenapa lu annyeonghaseyo? Karena hari ini kita minum soju. Oke. Soju itu hasil air dari hasil distilasi fermentasi beras, gula pasir, dan yang diproduksi di Korea. Intinya memabukkan. Enggak, Lu pasti memabukkan. tergantung Nggak jumlahnya. boleh ini. Tergantung jumlahnya kita minum. Oh iya. Kalau dikit enggak ya? Enggak. Lagian juga ini botolnya doang. Isinya mabukkan ya? Isinya mah air putih. Tapi tadi dibukanya susah. Gak usah di. Ini sekarang topik sekarang nih kita mau bahas apa? Gue pengen ngomongin masalah omnibus law sebenarnya, tapi kemampuan gue kayaknya nggak nyampe tuh. Maksudnya, oke, ntar dulu lah ya, gitu. Masih belum fix gimana ya? Masih direvisi. Masih direvisi. Walaupun udah ditentukan dari malam apa segala macam gitu, tapi kayaknya untuk ngebahas itu, ngomenin itu di channel kita kayaknya masih kurang. Masih cemen lah. Kitanya. Kita yang masih cemen. Iya kan, daripada nanti salah. Ya udah daripada kita bahas nih si Melly Guslau, mending kita bahas kucing. Gimana? Kucing nih penggemarnya banyak kan? Nyambung kemarin, ya kan? Kita kan ngomongin. Iya, lu kan punya peliharaan nih. Terus kayak ada yang nanya gitu di gua, emang kucing suka gitu ya? Iya, suka gitu. Termasuk kucing. Ya kan kita tahu kan, kucing kan. Hama, ya kan? Sejarah kucingnya aja, kita akan sejarah kucing. Lo tahu gak sejarah kucing? Tahu dong. Coba. Kucing dan kepopuleran itulah. Iya, kucing nih ya, kalau kita lihat nih di internet tuh banyak banget nih. Dari mulai foto, video, akun Instagram, sampai memes, ya kan? Semuanya ada tuh. Nah, kalau buat lo mana yang paling lo favorit nih? Soal kucing? Gede banget apa sih namanya? Kucing. Macan. Macan putih. Macan, Yang gede. macan siluman. Maine Coon ya? Nah, Kucing Maine Coon kayak keren kucing, gitu. kayak kucing gue dong. Oh, itu Maine Coon. Iya, keren ya. Dan gue juga mau melihara kalau ada di rumah. Maine Coon. Karena jelas gitu kelihatannya. Gak kata kucing. Nggak kayak yang ada di kalangan gitu. Oh, nggak kayak kucing-kucing Mesir itu ya? Iya. Dewi. Bastet. Bastet. Kalau lu nggak tahu Bastet, nih Bastet. Lu bastar. Kalau gue kasih kucing. Tapi emang kucing tuh nyebelin sebenarnya. Gue selama gue miara kucing nih, kucing tuh asli. Dari pertama kali tuh kucing ada nih. Pertama, gue bangun tidur harus pagi. Karena begitu gue bangun, mereka jilat-jilatin muka gue gitu. Udah pasti jilatin. Pasti, karena alarm gue kan bunyi kan setengah 7 nih. Iya, jam setengah 7 lah. Terus, Berarti kucing lu keren ya? nah terus dia kan nggak suka ya berisik kan. Jadi dia bangunin kita nih, jilat-jilatin sampai kita bangun. Jadi alarm kedua lah kan, biasanya lo kalau punya ini kan alarm ada dua nih, yang satu handphone, yang satu lagi bini lo kan. Anjing lo bangun lo, bakat lo gitu kan. Iya. Cari duit anjir. Tapi kucing lu selalu jilatin terus. Iya, tiap pagi. Keren. Tapi itu harus ada pelatihan khusus gak? Enggak, dia sadar aja kalau misalnya nih cuman dia doang nih yang bisa matiin alarm nih gitu. Dari Mesir jangan-jangan dia. Itu makanya. Nah itu pokoknya nyebelin lah pokoknya. Terus kemarin kejadian malam-malam, gue lagi udah mau tidur nih, udah mau tidur. Terus habis itu gue tinggalin di tempat biasa dia tidur tuh di sofa. Toto buang, wah anjir, gue bangun dong, set. Pas gue lihat, jadi ada pot tanaman di ruang tamu gue. Itu dia bawahnya ada mangkok gitu, mangkok belinya. Jadi buat kalau lu nyiram tanaman kan airnya kan ngerembes tuh, nah, jatuh itu pecah. Itu kayak gue tuh bikin sendiri soal itu si mangkok itu. Ada mangkoknya masih ada? Udah pecah, udah dibuang. Padahal gue tadinya pengen gue lem-lemin gitu, cuman ya udahlah gitu. Kalau katanya tuh mangkok yang sudah pecah itu tidak akan rapi kembali kalau orang mau balikan sama mantan. Gimana sih kan filosofinya? Gak usah bahas itu. Ada filosofinya soalnya. Ada emang. Di Jepang sendiri dia punya ada tuh kayak budaya untuk memperbaiki piring pecah. Emang nggak bakal sebaik awal kan? Nah itu makanya itu jadi. pun balikan sama mantan. Iya. Gitu. Mau balikan tetap udah kalau udah pecah udah jangan sosok ide buat kayak lu bakal bahagia lagi sama dia karena
Sampai motor ngerem mendadak kalau ngomongin mantan. Nah, cuman di sisi lain daripada si kucing ini nih, yang nyebelin ini, itu mereka tuh lucu banget. Asli buat stress release tuh udah. Kayak misalnya lo pulang kerja nih jam 10 malam, jam 10:30 gitu. Begitu lo masuk ke rumah gitu, mereka lari gitu, minta makan. Tapi seneng aja gitu, ada yang gitu, kayak lo punya anak. Tapi lu kenapa nggak melihara anjing yang lucu gitu? Berisik cuy. Anjing berisik. Gue pengen melihara anjing, tapi kayaknya berisik deh. Tapi pernah coba? Enggak, tapi kayak teman-teman gue gitu kayak. Tapi lu suka nggak? Suka gue. Gue pengen anjing tuh yang kayak gede gitu. Oh, bulldog. Iya, pokoknya anjing-anjing gede, shepherd kayak gitu-gitu. Cuman kayaknya bising aja gitu. Kalau kucing kan ya gitu, mecah-mecahin barang doang baru. Malah kalau kata gue lebih mecah-mecahin si anjing daripada si kucing. Karena lu tahu kan yang kenapa model itu disebutnya catwalk, ya, jalan seperti kucing gitu. Jangan seperti anjing. Nah, model tuh suka mecah-mecahin, mecahin hati gue. Ya, pernah. Gue udah lupa, misalnya iya juga gue udah lupa. Iya, karena kenapa dia disebutannya tuh catwalk, karena jalannya rapi gitu. Lu taruh barang-barang jebakan nih, terus lu kucing lewatin tuh dia nggak bakal ngejatoin. Gitu ya? Kecuali anjing. Kalau anjing sembrono ya. Hancur dah dia mah. Tapi dia kan sahabat terbaik manusia sebutannya kalau anjing. Anjing tuh bakal selalu ingat sama lo gitu. Kalau kucing bisa aja kayak lo pindah bos nih gitu, maksudnya pindah jadi kalau anjing enggak, dia bakal selalu ingat sama lo. Apalagi kalau dari lahir ya. Kayaknya ini penonton nih nggak peduli kucing nggak? Kenapa? Dia tuh mau yang konspirasi. Nah, ini nyampe nanti, tenang aja. Awalnya aja. Awalnya kucing tuh, kucing kan pecinta ini. Nabi. Gua tahu sekarang kita harus ngomong apa nih? Apa? Anak muda remaja pengangguran. Anak muda remaja pengangguran. Kenapa? Apa salahnya? Terlalu banyak motivasi di Instastory-nya. Nah, selalu tahu aja nih. Biasanya orang yang bikin motivasi itu mereka adalah orang-orang yang paling gagal. Iya, itu. Iya, kecuali mereka motivator, ada kerjaannya. Kalau motivator ada kerjaannya, kalau motivasi di Instastory itu dia tuh begitu tuh. Dia yang paling hancur tuh secara mental. Tuh kayak dia nunjukin dirinya di story itu ya. Coba lo sebutin ini kata-kata motivasi yang paling kena banget sama lo. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu motivasi gue sih. Maksudnya gue punya itu di diri. Tapi lo posting nggak? Enggak. Suka kadang. pernah ya enggak. Nah, oke. Sekarang kita telah nih. Usaha tidak akan membohongi hasil, mengkhianati hasil kan. Berarti lo pernah nggak dihianati sama motivasi itu? Maksud gue kayak lo udah usaha nih, tapi hasilnya kagak datang-datang. Ada kan? Ada. Nah, berarti kan lo begitu kan, maksudnya lo ngerasa, oh ini gue nih, gitu. Ini gue banget nih. Gitu. Iya, tapi seenggaknya ada usahanya. Share. Dengan itu gitu. Kebanyakan kan orang motivasinya yang lain, kayak contohnya kayak apa ya? Kayak tahu kan sih lu anak-anak indie, anak senja gitu yang jangan memandang kebahagiaan itu berdasarkan keadaan gitu. Karena kebahagiaan orang itu ada di diri masing-masing. Kayak lu masuk nggak? Masuk. Jadi dia membela dirinya yang rapuh. Kayak nggak mau banget dijudge, tapi memang dia keadaannya begitu gitu. Makanya dia posting itu kan. Makanya dia posting itu. Jadi motivasi yang bagus dipakai sama dia nih jadi kayak norak. Salah gunain. Iya. Harusnya udah lah, maksudnya ngopi aja sampai main gitar, ganting, pakai tote bag, digulung, bajunya digulung. Nah, lo kan tadi pengen kayak konspirasi gitu kan. Jadi ini ada nih sekarang nih kan setelah Omnibus Law nih disahkan nih tadi malam, terus lagi rame pengalian isu tentang Omnibus Law nih. Jadi ada 18 anggota dewan dan karyawan DPR positif COVID-19. Berapa? 18 anggota dewan. 18 anggota dewan sama karyawannya. COVID. Jadi DPR kemarin tutup gitu ini hari ini nih gitu lagi semprotin. Disinfektan. Yang artinya artinya dis itu gugur. Didis. Gugur kalah lu. Emang apa sih? Infektan, kuman. Jadi kuman gugur, kuman kalah. Oh iya. Bisa dong. Bisa. Oke. Nah, jadi karena pengalian isu ini nih gitu. Jadi orang fokusnya ini menurut netizen ya gitu. Iya, asumsi kotornya netizen nih. Itu mereka mikirnya, wah ini pengalian isu supaya orang nggak ada fokus lagi sama Omnibus Law. Fokusnya sama orang-orang yang kena ini. Fokusnya
sama DPR kena COVID. Jadi kayak, mampus lu, ini kayak gitu-gitu kan. Jadi ngecenginnya si DPR-nya Jadi banyak nih di Twitter tuh banyak yang ini apa namanya kena COVID biar lo nggak ngomongin nggak disalahin masalah Omnibus Law kayak gitu-gitu. Biasa lah, namanya juga ya netizen ya, kreatif pikirannya kan. Pakai fake akun. Anjing balik dari. Pastilah. Iya sih. Tapi gue pengen tanya sama lu percaya nggak sama si anggota nih 18 anggota kena COVID pakai fake? Kita ngeliat Presiden Trump aja deh kemarin deh. Kan dia habis Pok anak soleh. abis adu pendapat sama Joe Biden, dia kalah nih ceritanya si Trump. Besokannya dia dicap positif COVID. Terus kan jadi orang pada rame kan, jadi nggak ngomongin masalah kekalahannya dia waktu lagi debat. Jadi ini sedikit banyaknya mirip sama si Trump gitu. Mirip, jadi lu udah kalah nih terus cari isu baru. Iya kayak gitu. Nah itu namanya pengalihan isu. Padahal kalau dipikir-pikir nih pengalihan isu ini ada bagus sama jeleknya juga. Maksudnya kayak pengalihan isu nih orang jadi nggak demo kan, yang kerja jadi bisa kerja. Cuman bagaimanapun juga Omnibus Law tetap jalan. Gua pengen masih kesal gue gimana? Kan kita lihat info si Omnibus Law ini kan, katanya yang outsourcing. Yang tadinya kontraknya cuma maksimal 2 tahun, terus sekarang jadi bisa untuk dikontrak lagi. Dasarnya masih ada kesempatan buat dikontrak lagi lah ya. Gue pengen itu terakhir. Biar lo ada kerjaan lagi. Nah ini kan faktor kepentingan kan berarti kan. Lo ada kebutuhan apa, ada kepentingan secara personal. Mungkin aja lo berpikiran kayak gitu, cuman mikirin lo doang. Tapi ada bukan gue doang nggak, anggota gue. Iya. Gue punya geng. Tapi kalau buat si DPR sendiri atau pengusaha-pengusaha itu sendiri gimana? Mereka kan juga punya kepentingan. Harus imbang dong. Lu mau kesel? Nggak apa-apa. Gua kesel. Jadi poinnya kalau misalnya emang ternyata si DPR atau si Omnibus Law ini lebih ke berpihak kepada pengusaha atau pemegang modal gitu, berarti itu tandanya kita harus jadi pemegang modal atau jadi pengusaha supaya bisa temenan sama mereka, ya kan? Iya. Jadi gimana nih? Berarti kita harus punya pegawai juga dong. Nah, pegawai itu yang sebelum punya pegawai, sebelum punya pegawai punya apa dulu? Iya kan? Lu setuju nggak sama si Omnibus Law ini? Setuju gua. Setuju gua. Karena kan yang disebarin kan poinnya banyak tuh. Sedangkan yang ada benernya juga kan. Maksudnya ada info yang benernya, ada info yang jadul ya. Iya. Kalau yang jadul kok yang poin 13 yang cuti-cutian hari iya, itu. Iya, cuti hamil. Itu nggak ada ya? Nggak ada itu. Orang-orang aja nih yang... Nah itu makanya jadi kenapa gue nggak pengen ngebahas Omnibus Law secara dalam nih gitu. Karena gue bukan ahlinya nih. Kita baca nanti daripada nanti dibilang wah ini hoax nih, ini kan gue malas dibilang tukang tipu. Mendingan dibilang mendingan dibilang bego daripada dibilang tukang tipu. Tapi kan tagline kita bego adalah asumsi kotor. Jadi bebas kita. Oh iya benar. Asumsi kotor, jangan lupain kita. Iya benar. Ada di dalam DNA ya. Kalau kita lagi di rapid, yang keluar beda. Yang keluar asumsi. Wah. Bukan. Kita anti karantina. Ya mudah-mudahan kita pokoknya selalu sehat, ya kan, selalu bahagia. Kan kayak kemarin kita bahas masalah kesehatan mental dan kekuatan pikiran. Nah ngomongin kesehatan mental juga, gue kemarin beberapa kali nyoba nih ada tes online nih kesehatan mental. Bentar gue kasih deh. Itu ngebuktiin tuh kalau lo gila apa kagak. Itu keluaran dari bukannya ini ya apa? Menteri Kesehatan gitu. Kayak gue ada ya, ada statusnya kan penyakit lo. Menikah atau tidak menikah. Oh menikah. Terus ada lagi nih mas, Sunda Empire. Ini ada lagi. Orang nih jadi pada gini nih. Orang nih kayak wah nih daripada pemerintahan ini dibikin sama DPR yang sifatnya tidak memikirkan rakyat apa segala macam ya. Gimana kalau kita hidupkan aja nih bener nih Sunda Empire nih gitu. Udah kayak gitu. Oh, jadi dia kayak ingin si pemerintah bandingin ke Sunda Empire gitu. Iya, Sunda Empire lah kasarnya. Iya, goblok aja sekalian gitu kan. Iya. Kan ada Keraton Agung Sejagat, ya kan tau kan model-model itu kan. Tapi dia di penjara nggak sih? Penjara nih. Makanya itu ya. Oh, itu tuh makanya kayak kalau lo bikin sesuatu nggak ada data, penjara. Jadi penjara. Goblok. Tapi ramalan dia mantep loh itu. Dia bilang kan kayak ini kalau Sunda Empire kayak ini nih berantakan nih tatanan dunia. Waduh, berantakan gitu itu. Kita harus kasih poin-poinnya ke mereka nih. Bahwa Omnibus Law itu bagus tapi juga jelek.
tapi juga jelek. Terus netizen mulai percaya bahwa orang DPR sebenarnya nggak ada yang kena COVID. Itu cuma pengalian isu. Ingat, Jadi tetap berjuang, tetap mengetahui tentang pergerakan daripada si RUU Cipta Kerja gitu kan. Sama terakhir kita agak menyesal tentang Sunda Empire dan keraton itu kan. dia nggak ada tangan kanannya apa yang ikut orang yang intinya nih udah di penjara kan. Udah. Dia nggak punya tangan kanan apa yang buat maaf gitu sotoy lagi di media. Ada sih harusnya. Iya. Cuman kayaknya Apa dia kita aja Pak daftar. Kita yang ada sih nih formulirnya nih gua. ada aja kita Ada. sih. Nih tuh. Syaratnya apa nih? Rapid test ya? Pusat tatanan dunia dan penguasa 4 elemen angin, air, tanah dan apa sih ini? Tanah dan api. Iya, tanah dan api. Oh, anjing. Bener tuh. Distrik Rancamanyar, planet Namek. Planet Namek kan Kartu deh. Dragon Ball. Tapi bayar Mar 5 juta. Jadi lo kalau mau masuk ke Sunda Empire lo bayar 5 juta. Lo dapat seragam, dapat patch, dapat badge, dapat Kamera. Dapat. Kalau dapat kamera gue dapat. Gue suka epic sih ngeliat trennya. DPR kontol. Jayalah buruh dengan omnibus. Wah, Sunda Empire, DPR goblok. Hebat loh orang-orang internet ini. Mosi tidak percaya, tanda tangani petisi. Mosi tidak percaya Jokowi, Lutfi. Wah, Lutfi caper lo anjing. Itu kemarin si Najwa ada info terbaru katanya. Tahu nggak lo? Jadi ada yang laporin ya? Iya, ada yang jadi laporin terus. acara dia yang kursi kosong tuh dilaporin ke polisi bro. Ya ada yang nggak suka aja. Maksudnya, Acaranya ya. acaranya terus akhirnya dilaporin. Yang laporin juga mempermalukan presiden. Apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Nah intinya dia dilaporin atas tuduhan apa? Awal mula permasalahan dianggap mempermalukan presiden karena kursi kosong itu. Jadi Najwa Shihab nih dianggap mempermalukan presiden tuh mempermalukan Menteri Kesehatan Terawan kemarin itu jadi berimbas sama orang-orang anggapnya ya ini lo mempermalukan presiden juga gitu. Terus habis itu ya biasalah die hard fansnya gitu pada jenis pelaporannya tuh yang ngelaporin tuh tim relawan Jokowi Bersatu. Jadi pelaporan yang akan dikasih nih yang dikeluarin tuh itu karena secara tidak langsung si Najwa ini sudah mendiskreditkan ya mempermalukan lah Presiden Jokowi melalui pembantunya Menteri Kesehatan Terawan. Kan menurut mereka ini kayak hubungannya antara kebijakan pemerintah dengan si Menteri Kesehatan kan. Terus udah gitu yang bikin sebel ini sama kegiatan si Najwa mewawancarai kursi kosong. Nah itu menurut mereka tuh kayak wah ini apa nih parodi bla 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 gitu terus baper gitu. Kalau mau dipikir-pikir ya udahlah ini negara demokrasi bebas ya gitu. Maksudnya lo mau kritik apa segala macam asik-asik aja gitu. Sebenarnya harusnya sih. Jadi kalau memang dia dilaporin ya, menurut lu ya, laporannya udah masuk nih. Kira-kira dapat nggak dia? Ya modelan Najwa gitu, terus dilaporin cuma masalah kayak begini. Enggak lah. Nggak bakal ya. Yang support Najwa aja udah banyak banget tuh sampai bikin Protect Banana. Wah semuanya sampai ada yang kayak gitu-gitu. Ya kalau gue sih sebenarnya kayak ini negara lagi fucked up banget. Iya kan? Pemerintahan lagi kayak tokai banget. Ya, kebijakan-kebijakan aneh. Ya kan setengah-setengah, shutdown atau enggak apa kayak gitu. Jadi kita kayak misalnya mau kritik. Nah, kalau kritik pemerintah kayak gitu-gitu sebenarnya sah-sah aja. Cuman yang bikin gue kesel ya bukan masalah itu, tapi banyak nih produk-produk dari orang-orang yang punya kepentingan lain itu mendompleng nih sama masalah-masalah itu. Jadi kayak nggak fair, kayak ada di belakang tuh ada yang diikat terus sih, ada yang kayak gitu-gitu. Padahal untuk kepentingannya dia nih, gitu. Kan? Maksud gua kalau misalnya mereka mau head to head ya udah debat lah gitu kan, debat apa segala macam. Cuman di belakangnya ada nih. Contohnya ya salah satunya media. Terus misalnya orang-orang yang punya kepentingan, misalnya partai-partai yang kalah atau apa yang kayak gitu-gitulah, yang pengen kekuasaan penuh apa demi kepentingan timnya, ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Mencerdaskan bangsa. Mungkin yang harus disalahin kalau soal Mbak Nana ini bukan cuma si Nana doang gitu, bukan si Najwa doang, kan dia punya tim, iya kan. Pasti kan sebagai editorial nih misalnya gitu kan, lo pasti mikir, ini sebelum melakukan ini kita mikir dulu nih akibatnya kayak gimana nanti buat. Ini perlu persetujuan dulu lah ya. Buat kita atau buat orang-orang yang menyaksikan acara itu gitu. Terus pertanyaan gue lagi, misalkan si Najwa swab test si Najwa Shihab ini kan dilaporin, terus gagal misalkan, nggak berhasil. Si Najwa bisa ngelaporin balik nggak? Kan biasanya gitu kan, orang habis dilaporin gagal, terus orang yang dilaporin ngelaporin balik. Bisa. Pencemaran nama baik misalkan. Ya bisa aja. Bisa dia. Nah, kalau dia ngelaporin balik dia menang di keren. Kayak orang-orang kan banyak yang dukung. Tapi masalahnya mau nggak gitu.
dapat nggak nih gitu. Iseng nggak dia? Mm-mm. Laporin aja Nats asik. Nats laporin balik aja selalu sih. Sama ini ada yang lucu nih. Jadi semenjak Omnibus Law tadi malam disahkan, tadi pagi nih yang paling sering banget gue lihat beritanya apa coba? Ini yang harus Anda lakukan jika Anda ingin pindah negara dari Indonesia. Kayaknya kalau lo nggak setuju nih sama Omnibus Law, lo pindah aja. Nih caranya udah kasih tahu. Kayak gitu. Konspirasi nggak tuh? Iya kan? Lo yang bayar ya? Wow. Jadi kita lagi kalau syuting tuh selalu ada restoran shop gitu. Restoran daging, murah daging. Murah dagingnya kayak cuma 100.000 all you can eat gitu. Kan bisa order di kami. Murah meriah. Mantap. Jadi poinnya buat si acara Najwa nih gimana? Laporin balik aja udah. Waktunya Najwa untuk introspeksi diri. Introspeksi. Biar nggak gitu lagi maksudnya. Berarti menurut lu dia juga ini dong kalah menurut lu dari mana? Ya secara jurnalis dia salah. Cuman kalau dia bikin parodi, kalau menurut gua nggak ada salahnya. Kayak misalnya lo bikin komik apa segala macam yang lucu-lucu gitu tentang pemerintah apa segala macam. Makasih mas. Udah nih guys. Air di mana gua ambilin nih?